Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wala rasula ba'dah, amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Edisi kali ini kita akan menyampaikan satu kisah tentang salah seorang nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hud alaihi salam adalah salah satu rasul, ya, dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya dan Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentangnya di beberapa ayat, beberapa surah, ya, dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-A'raf, surah At-Taubah, surah Hud, Ibrahim, Al-Hajj, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, Fussilat, Al-Ahqaf, dan surat-surat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud alaihi salam kepada sekelompok kaum yang disebut dengan kaum Ad. Ad sendiri sebenarnya adalah nama, ya, dari seorang laki-laki yang kemudian nama tersebut menjadi sebutan bagi sebuah kaum yang dinisbahkan atau disandarkan kepada Ad tersebut. Maka dikatakan sebagai kaum Ad. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum Ad adalah kaum yang tinggal, ya, di sebuah tempat yang disebut dengan Al-Ahqaf, yang terletak antara Amman dan Hadramaut di Yaman. Mereka, yakni kaum Ad, disebutkan adalah orang-orang yang memiliki tubuh yang paling kuat dan memiliki perawakan yang besar di masa itu, ya, sehingga mereka disebutkan mampu membuat bangunan-bangunan yang tinggi ketika itu. Mereka inilah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kalian, ya, tidak melihat bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Iramadatil imad, yaitu penduduk Iram yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yuhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan seperti itu di negeri-negeri lain. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan seperti itu di negeri-negeri yang lain, ya. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah belum pernah ada kabilah, ya, atau suku yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti mereka dari sisi kekuatan tubuh dan perawakan yang besar ketika itu. Tetapi, ya, ada juga yang mengatakan bahwa maksud firman Allah Subhanahu wa taala allati lam yukhlaq misluha fil bilad adalah belum ada bangunan yang dibangun seperti yang dibangun oleh kaum Ad di negeri-negeri lain.
Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan ya bahwa penduduk Iram yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr, tepatnya ayat yang ke-7 ya, Iram dzatil imad, mereka adalah Ad al-ula, yaitu kaum Ad yang pertama. Sedangkan kaum Ad yang kedua, mereka adalah kaum yang terlahir pada masa-masa akhir. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita sebutkan tadi bahwa kaum Ad adalah orang-orang yang memiliki tubuh yang kuat dan perawakan yang besar, ya. Namun di samping kekuatan tubuh dan perawakan mereka yang besar tersebut, kaum Ad merupakan kaum penyembah berhala, ya, dan patung-patung, dan mereka juga kaum yang paling keras pengingkarannya terhadap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan pula bahwa mereka adalah orang yang pertama kali yang menyembah berhala setelah terjadinya taufan yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa kaum Ad memiliki 3 berhala yang mereka sembah ketika itu, yaitu Soda, ya, Samuda, dan juga Harah. Nah, dikarenakan kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Ad berupa penyembahan mereka terhadap berhala dan juga patung-patung, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka ya seseorang yang berasal dari keturunan mereka sendiri dan yang paling mulia nasabnya di kaumnya. Itulah Nabi Hud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Nabi Hud alaihi salam untuk mengajak kaum Ad, ya, mengajak kaumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang Hud alaihi salam dan dakwahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ila 'adin akhahum hudan, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, afala tattaqun." Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka, Hud, ia mengatakan, "Ya kaum, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh, sekali-sekali tidak ada ilah yang berhak, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selainnya. Afala tattaqun, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-65. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan nanti kisah berikutnya di segmen yang kedua. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, telah kita sebutkan tadi firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-65 tentang dakwah yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam, yaitu mengajak kaumnya untuk kembali kepada tauhid, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ila 'adin akhahum hudan, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, in antum illa muftarun." Ya. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud, ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Kamu hanyalah mengada-ngadakan saja tentang anggapan kalian bahwa Allah mempunyai sekutu." Hud ayat ke-50. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di ayat yang lain, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma ansya'na min ba'dihim qarnan akharin." Kemudian
kami jadikan sesudah mereka umat yang lain, yaitu kaum Ad. Fa arsalna fihim rasulam minhum ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang mengatakan, sembahlah Allah oleh kamu sekalian. Sekali-kali tidak ada ilah yang berhak disembah selain daripadanya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa ayat Al-Qur'an ya yang telah kita sebutkan tadinya di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya inti dakwah dari Nabi Hud alaihi salam, ya, inti dakwah dari apa yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam adalah sama ya dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam, yaitu sama-sama mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Hal ini ya sebagaimana yang telah kita sebutkan pada edisi-edisi sebelumnya, bahwa mentauhidkan Allah, ya mendakwahkan tauhid juga merupakan inti dakwah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain aku, maka sembahlah aku olehmu sekalian. Quran Surah Al-Anbiya ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala ya juga mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada tiap-tiap umat rasul untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. An-Nahl ayat ke-36. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana halnya Nabi Nuh alaihi salam, ya, ketika beliau berdakwah, Nabi Nuh mendapatkan tantangan dan penolakan dari kaumnya. Begitulah pula ya yang dialami oleh Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam ketika berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwahi kaumnya, juga mendapatkan penolakan, ejekan dari kaumnya, yaitu kaum Ad. Dan hal tersebut telah Allah kisahkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Nabi Hud alaihi salam kadang dikatakan sebagai orang yang bodoh oleh kaumnya, kadang dikatakan sebagai pendusta, dan kadang pula dikatakan sebagai orang yang mengada-ngada tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, menceritakan kisah dakwah Nabi Hud alaihi salam dan tantangan yang dihadapinya. Allah berfirman, qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanazunnuka minal kadhibin, ya. Dan berkata pemuka-pemuka yang kafir dari kaum Hud alaihi salam, ya, mereka mengatakan sesungguhnya kami benar-benar ya memandang kamu wahai Hud dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Kaum Nabi Hud juga mengatakan bahwa Hud itu adalah orang yang mengada-ngada tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, in huwa illa rajulun iftara 'alallahi kadiban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Ya, ia yaitu Hud tidak lain hanyalah seseorang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya. Al-Mu'minun ayat yang ke-38. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Hud alaihi salam ketika berdakwah kepada kaumnya, ya, ketika beradu argumen ya dengan kaumnya, ia tetap berpegang teguh ya pada adab-adab yang santun dalam beradu argumen. Hud alaihi salam juga menampakkan rasa asyafqah, yaitu rasa kasih sayang, ya,
terhadap kaumnya dan juga menunjukkan semangat yang luar biasa dan ketekunan agar kaumnya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun apa yang didapatkan Hud alaihi salam dari kaumnya adalah kebalikannya. Kadang kaum Hud mengatakan Hud sebagai orang yang sesat, pendusta, kurang akal dan lain sebagainya. Namun itu semua dibalas oleh Hud dengan kebaikan, bukan dibalas dengan kejahatan. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan lanjutkan nanti kisah berikutnya di segmen ketiga. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di segmen sebelumnya telah kita sebutkan bahwa ya, Nabi Hud alaihi salam mendakwahkan tauhid kepada kaumnya. Kemudian kaumnya juga melakukan penolakan ya dan menentang dakwah yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam. Namun ya ternyata bukan hanya penolakan yang dilakukan oleh kaumnya, bukan hanya menentang dakwah Nabi Hud alaihi salam. Disebutkan bahwa kaum Ad, yaitu kaum Nabi Hud alaihi salam, bahkan mereka dengan sombong ya meminta kepada Nabi Hud alaihi salam untuk mendatangkan kepada mereka ancaman-ancaman berupa azab yang selama ini dijanjikan oleh Nabi Hud alaihi salam. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-A'raf ayat ke-70 sampai dengan 71. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ajitana lina'budallaha wahdah wa nadara ma kana ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin." Mereka berkata, yakni kaum Ad, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadabun atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan fantadiru inni ma'akum minal muntazirin. Sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu beserta nenek moyangmu menamakannya, padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan keterangan untuk itu? Maka tunggulah azab itu, sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Allah Subhanahu wa taala ya juga berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Apakah kamu wahai Hud datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan itu kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Al-Ahqaf ayat yang ke-22. Kaum Ud juga disebutkan ya menampakkan kesombongan mereka di hadapan Nabi Hud alaihi salam ya dengan mengatakan siapakah yang lebih besar ya kekuatannya daripada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Adapun kaum Ad maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar. Wa qalu dan mengatakan
man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ya dakwah yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam dan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam ya secara terus-menerus tidak memberikan manfaat kepada kaumnya, yaitu kaum Ad, dikarenakan kesombongan mereka, dan justru mereka menantang Nabi Hud alaihi salam dan menantang Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan bahwa sama saja wahai Hud, engkau berikan kami peringatan atau tidak, maka kami tidak akan beriman kepadamu. Kemudian kekufuran yang juga terus-menerus ya dilakukan oleh kaum Ad dan pengingkaran mereka terhadap dakwah Nabi Hud alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menghancurkan mereka ya dengan mengirimkan azabnya kepada kaum Ad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa arsalna 'alaihim rihan sarsara fi ayyamin nahisat linudhiqahum adzabal khizyi fil hayatid dunya wala adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya siksa akhirat lebih menghinakan sedang mereka tidak diberi pertolongan. Quran Surah Fussilat ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, falamma ra'auhu aridam mustaqbila awdiyatihim qalu hadza aridum mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihun fiha adabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Maka ya tatkala mereka yakni kaum Ad melihat ajab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itu adalah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berdosa. Quran Surah Al-Ahqaf ayat ke-24 sampai dengan 25. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah akhir ya. Itulah akhir kesudahan dari kaum Ad yang ingkar, sombong, dan angkuh serta menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam kepada mereka. Maka ya orang-orang seperti ini, orang-orang yang mengikuti jejak mereka kelak akan melihat tempat kembalinya. Seperti halnya orang-orang yang beriman pun akan kelak melihat tempat kembalinya. Maka dari itu setiap kita ya, silahkan setiap orang untuk menentukan tempat kembalinya masing-masing. Apakah kita menjadi golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima dakwah kebenaran yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, atau kita menjadi golongan orang-orang yang seperti kaum Ad, yaitu sombong, ingkar, angkuh, serta menentang dakwah dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.